Dirtipidum sudah mengatakan tidak ada tindak pidana pelecehan seksual. Itu tadi kan dibacakan kecil kemungkinan. Yang dinyatakan tuh kecil kemungkinan. Kenapa? Ya betul, karena kalau 340 ya, pembunuhan berencana beda dengan 338, menghilangkan nyawa orang. Bagaimana mungkin ada ya pemicu kalau itu sudah direncanakan? Bung, lokusnya sudah berganti. Oke, tidak ada pelecehan seksual. Bisa kalau ini yang saya bilang tadi ya. Lokusnya sudah berganti. Sebentar, makanya, lokusnya berganti. Anda ingin mengatakan bahwa berbohong soal lokasi di mana pelecehan seksual itu terjadi bukan berarti pelecehan seksualnya tidak ada. Bahwa berbohong soal lokasi, tetapi Anda yakin pelecehan seksualnya tetap ada, yaitu di Magelang. Clear ya statement saya? Ya, tapi soal yakin ini ya. Kemarin juga saya yakin nih Mbak Rosi ya. Makanya kalau ditanya Anda yakin, saya langsung teringat kemarin nih ya. Gimana sebagai kuasa hukum aja nggak yakin sama kliennya? Makanya saya bilang itu, yang saya sampaikan ini ya berdasarkan keterangan orang, keterangan saksi, bukan saya yang melihat langsung. Dan ketika BAP yang Anda tunjukkan itu ada juga adalah keterangan ya, dari tersangka, sang suami. Pokoknya keterangan ya dari orang ya. Nah, oleh karenanya yang saya mau bilang bahwa nanti baru kita tahu kalau sudah diuji di persidangan. Persis. Itu tidak perlu sekolah hukum untuk tahu seperti itu. Tapi kan Mbak Rosi bilang Anda yakin. Nah, kalau yakin saya mau bilang apa? Nggak bilang. Karena sebelumnya yakin ternyata kena bohong. Tapi kalau emang itu kejadian saya bilang nggak yakin, salah juga saya. Pertanyaan saya soalnya begini, ketika pelecehan seksual, sebentar ya, saya mau mendudukan ini menjadi biar fair ya. Berbohong soal lokasi di mana pelecehan seksual itu terjadi. Tetapi clear bahwa tadi saya sudah ulangi, bukan berarti pelecehan seksual itu tidak terjadi. Bohong soal tempat, tapi peristiwa pelecehan seksualnya tetap terjadi. Yang ingin saya uji dari Anda adalah sudah bohong pertama kali, bohong terhadap lokasi pelecehan seksual, kenapa kita harus percaya bahwa memang ada pelecehan seksual di tempat yang berbeda? Kalau soal percaya nggak ada kewajiban maupun larangan mau percaya apa enggak sebenarnya ya. Tetapi yang saya mau bilang adalah ini peristiwa ada orang meninggal dunia ya di rumah seorang jenderal ya, dan jenderalnya itu ada di rumah itu gitu loh. Ini yang Anda tidak tahu kan? Anda kan tahunya bahwa itu tembak menembak skenario awal. Ya, sebelumnya kan gitu ya. Itu yang saya sampaikan terus menerus. Ada orang meninggal dunia di rumah seorang jenderalnya ada. Maka yang perlu juga digali kan tentu motifnya. Kok bisa? Gitu loh. Nah, karena ada motifnya dalam hukum pidana itu selalu ada mensrean, niat jahat dan motif ya. Ketika saya awal disampaikan bahwa ini pemicunya adalah kekerasan ya seksual yang dialami seorang istri, secara logis ya masuk akal gitu loh. Tapi apakah saya tahu persisnya dan kejadian itu misalnya ternyata bergeser sekarang di Magelang ya, itu yang saya berulang-ulang nanti kita uji begitu loh. Tapi yang paling pokok yang perlu dipikir juga adalah terutama nanti hakim yang memeriksa kasus ini ya, ada orang meninggal dunia di rumah jenderalnya ada begitu loh. Dan dia yang membunuh dengan perencanaan, makanya kena pasal 340. Nah, kalau itu nanti putusannya terserah putusannya.